Untuk mengetahui upaya penanganan kebakaran lahan, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan dan juga Muhammad Syafiuddin di Mojokerto, Jawa Timur. Saya akan terlebih dulu ke Palembang. Purwantoro, bagaimana penanganan kebakaran lahan yang dilakukan di sana sejauh ini? Baik, Pak sekali. Penanganan kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Juni lalu dengan penetapan siaga bencana asap di Sumatera Selatan. Namun memang seiring dengan eh, El Nino yang terjadi sehingga kondisi kering makin moderat terjadi di wilayah-wilayah Sumatera Selatan, terutama di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang saat ini sudah 1 bulan tidak hujan, yang membuat lahan yang terbakar sudah memasuki lahan gambut dalam di 4 kecamatan di Ogan Komering Ilir yang saat ini masih dalam penanggulangan Satgas Gabungan Karhutla Sumatera Selatan yang tanpa henti melakukan pemadaman. Namun memang karena api berada di bawah permukaan tanah sehingga memang menyulitkan dan terkendala oleh akses air yang saat ini sudah mulai mengering. Sehingga saat ini asap yang akibat kebakaran lahan tersebut sudah sampai ke ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, yang pagi hari tadi mencapai pada konsentrasi yang sangat buruk di pukul 4 dini hari, namun kemudian berangsur membaik tapi pada masih posisi sangat tidak sehat pada saat sekarang ini. Pas sekali. Purwantoro, ini sudah terjadi beberapa waktu ditambah tidak hujan semakin membuat asap bahkan sudah sampai di Palembang di ibu kota. Dampaknya apa ini kebakaran lahan dan hutan untuk warga? Ya, terutama di Palembang saat ini sudah hampir sepekan masyarakat pada malam dan menjelang pagi hari itu mencium aroma asap akibat kebakaran lahan tersebut. Lalu kualitas udara juga mulai menurun. Selain kualitas udara juga menurun, kemudian udara sepanjang hari itu terlihat kabur karena partikel-partikel padat yang dibawa oleh asap itu berada di Palembang karena angin saat ini bertiup dari arah selatan dan tenggara menuju Palembang. Namun untuk dampak lain seperti visibility atau jarak pandang di bandara masih normal, penerbangan masih normal. Yang diwaspadai saat ini adalah pengamanan di 2 ruas tol, yaitu Palembang Indralaya dan Kayu Agung Palembang, yang di sisi kiri dan kanannya sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Pada saat ini pun Satgas Gabungan masih dikonsentrasikan di wilayah OI dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan 2 ruas jalan tol tersebut. Pascalis. Baik, terima kasih Purwantoro melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kini kita bergeser untuk melihat kondisi di Mojokerto bersama Muhammad Syafiuddin. Ini bagaimana kalau di Mojokerto kondisinya hingga siang ini? Apakah api sudah padam? Lalu sebenarnya berapa total hektar lahan yang terbakar? Ya, pas kali saya saat ini berada di kaki Gunung Welirang, kurang lebih sekitar 5 kilometer dari lokasi kebakaran hutan, tepatnya di Desa Padusan, Kecamatan Pacet. Saat ini memang titik api masih belum terlihat atau tidak terlihat karena memang di kawasan puncak Gunung Welirang ini masih tertutup kabut atau awan begitu sehingga belum terlihat secara visual apakah kebakaran ini sudah berhasil diatasi ataukah belum. Akan tapi informasi yang kami dapatkan beberapa saat yang lalu dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto mengatakan memang api sudah bisa diminimalisir. Jika sebelumnya ini api ada sekitar 15 titik di lokasi bagian sisi utara Welirang, saat ini tinggal sekitar 6 bahkan 4 titik api yang masih terdeteksi. Dan tim gabungan baik dari Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta TNI Polri ini masih terus akan memantau, terutama akan melakukan sekat-sekat bakar atau sekat api agar
api yang telah membakar sekitar total 20 hektar ini tidak akan semakin meluas, karena kalau meluas ini bisa semakin turun dan akan mendekati pemukiman warga. Pas sekali. Lalu Muhammad, ini bagaimana dengan kondisi warga sekitar? Apakah akan dievakuasi atau apakah sudah ada yang dievakuasi? Karena ancaman kabut asapnya dampaknya tentu besar, terutama untuk warga yang tinggal di sekitar situ. Ya, betul Pas Kalis, memang betul ada antisipasi untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terutama dekat di kawasan hutan Gunung Welirang. Akan tapi hingga saat ini masih belum ada upaya untuk melakukan evakuasi atau pengungsian untuk warga karena asap api dari lereng Gunung Welirang ini masih belum mengganggu aktivitas warga yang berada radius sekitar 5 kilometer dari titik api. Artinya warga masih bisa beraktivitas normal, apalagi informasi terakhir kebakaran atau titik api ini sudah berkurang. Akhirnya warga pun juga membantu tim dari petugas ini untuk melakukan pemadaman sehingga api akan benar-benar dipadamkan. Pas sekali. Baik, terima kasih Muhammad Syafiuddin melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Purwantoro melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.